Selamat pagi anak-anakku, salam sehat kalian. Jumpa lagi bersama Ibu Vera di pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama pada tema pertama, subtema kedua, pembelajaran yang kedua. Ya anak-anakku, sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Kita akan melakukan salam PPK secara bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anak yang hebat-hebat, di pagi hari ini Ibu Guru akan tampilkan video pembelajaran dan anak-anak akan belajar. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menyebutkan kembali kalimat ajakan dalam teks yang disimaknya. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan gerak berlari ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk. Ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila dengan benar. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan dilakukan bersama, misalnya memperingati hari kemerdekaan. Ya, anak-anak bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Nah, ini ada percakapan Udin dan Edo. Mari anak-anak kita simak percakapannya. Edo, kamu sudah tahu belum? Tanya. Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban, sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Ya anak-anak, dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Kalian masih ingat dengan kalimat ajakan? Ya, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain. Dan di dalam kalimat ajakan ada kata ayo dan mari. Kalimat ajakan tersebut diakhiri dengan kata tanya, kata seru anak-anak. Anak-anak perhatikan. Dalam kalimat tadi terdapat kata ajakan. Yang pertama, ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Itu adalah kalimat ajakan. Nah, anak-anak lihat lagi ada di mana? Perhatikan ya. Ayo aku bantu memompanya. Ya anak-anak, tetapi penulisan dalam kalimat ini salah. Tidak ada tanda seru. Lalu berikutnya, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, anak-anak penulisannya salah. Tapi kalimatnya memang adalah kalimat ajakan. Tetapi dia tidak menggunakan tanda seru. Udin rukun dengan teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Ya anak-anak, apakah anak-anak pernah menolong teman kalian? Ya pasti anak-anak pernah menolong. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari bersama teman. Nah anak-anak perhatikan gerakan berlari di bawah ini. Anak-anak ada 3 contoh gerakan. Yang pertama lari pendek. Ya, tangan kita mengayun dan langkah kita pendek. Yang kedua, lari panjang. Langkah kita lebih panjang anak-anak. Dan yang ketiga, lari melewati bilah bambu. Dan yang disusun di lantai, dan ketika kita berjalan tidak boleh menginjaknya anak-anak. Setelah melakukan gerakan-gerakan tersebut, mari anak-anak lakukan permainan berikut. Ya, cara memainkan permainan berikut yaitu permainan menjala ikan adalah yang pertama, siswa dibagi menjadi 2 kelompok.
Kelompok pertama menjadi jaring, kelompok kedua menjadi ikan. Kelompok jaring saling bergandengan tangan. Berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Yang 4, ikan yang dikejar harus menghindari. Apabila siswa atau ikan duduk, maka siswa yang tidak lolos menghadapnya. Yang kelima, siswa atau ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring, sehingga kelompok jaring menjadi semakin panjang. Demikian seterusnya sampai ikan habis. Itu tadi permainan menjala ikan anak-anak. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Anak-anak bisa urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Ya, ada 4 gambar. Anak-anak perhatikan. Kita lihat gambar yang pertama. Kalau kita urutkan, kita melihat gambar yang pertama. Udin ke rumah Edo. Udin mengetuk pintu. Gambar yang kedua, Udin dan Edo menghias sepeda untuk perlombaan. Gambar yang ketiga, Udin berpamitan pulang kepada Edo karena mau beribadah. Gambar yang keempat, Edo mengizinkan Udin untuk pulang beribadah dan akan melanjutkan menghias sepeda pada esok hari. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Ya, anak-anak, jadi sila pertama di sini adalah Udin tidak melupakan kewajiban beribadah, sedangkan sila kedua adalah sikap yang mau membantu teman. Jadi contoh penerapan sila pertama yaitu tidak lupa waktu beribadah ketika bermain, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah, tidak mengejek teman yang berbeda agama, menghormati teman yang berbeda agama. Dan contoh penerapan sila kedua, mematuhi peraturan dalam permainan, membantu teman yang jatuh. Sweet, contohnya itu dalam permainan batu gunting kertas untuk menentukan kelompok bermain. Ya anak-anak, pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Ya, perhatikan gambar yang pertama. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja ya anak-anak. Gambar yang pertama ini dia sesuai dengan sila keberapa? Ya, sila pertama. Nah, percakapan yang kedua. Siti berkata, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Ya, ini juga sesuai dengan penerapan sila ke-1. Nah, gambar yang ketiga. Nah, anak ini sedang membantu temannya yang jatuh dari sepeda. Ini adalah penerapan sila ke-2 Pancasila. Dan yang gambar yang berikutnya, mereka sedang bermain dengan rukun dengan teman-teman. Ini berarti sesuai dengan sila ke-2 Pancasila anak-anak. Demikianlah anak-anakku proses pembelajaran kita di hari ini. Ibu Guru berharap walaupun kalian hanya belajar di rumah saja, tetapi anak-anak harus dengan semangat. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian di rumah dengan tetap memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak selalu. Dan anak-anak jangan lupa juga untuk tetap berdoa agar Tuhan mau jaga katong semua. Salam sehat, Tamia.